banyak juga kita menemukan kejanggalan yang terdapat di dalam diri kita semua sebagai orang beriman. Sampan menyapa Anda dalam renungan harian Katolik. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Banyak orang beriman atau orang bertuhan di atas muka bumi ini. Namun juga kita menemukan kejanggalan yang terdapat di dalam diri kita semua sebagai orang beriman. Kejanggalannya itu apa? Bahwa kita menyebut diri beriman, percaya kepada Tuhan. Namun cara hidup kita tidak mencerminkan diri kita sebagai orang bertuhan atau orang beriman. Hal inilah yang menjadi pokok refleksi kita dalam terang kedua bacaan suci hari ini. Dalam bacaan pertama, Saul yang telah diurapi oleh Allah menjadi Raja Israel ternyata bertindak melampaui batas yang dikehendaki oleh Allah. Dalam peperangan itu, Saul membiarkan banyak penjarahan terjadi. Binatang-binatang, lembu dan domba dijarah dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada Allah. Atas tindakan Saul melewati batas ketetapan Allah ini, maka ia diperingatkan oleh Samuel bahwa Saul akan diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang raja karena hidup tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak sesuai dengan urapannya sebagai raja. Dalam bacaan Injil, orang datang bersoal jawab dengan Yesus tentang puasa. Mengapa murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak? Menjelaskan hal tersebut, Yesus mengingatkan orang-orang tersebut bahwa pemahaman kita tentang ajaran baru di dalam Yesus tidak bisa ditempelkan pada ajaran tua yang dikatakan bahwa kain yang baru tidak bisa ditempelkan pada kain yang tua, kalau tidak akan kelihatan kusut. Sedangkan anggur yang baru tidak bisa juga ditempatkan di dalam kantong yang tua. Jika tidak, maka anggur itu tidak terselamatkan. Saudara-saudariku terkasih, apa yang mau disampaikan Yesus itu soal puasa, bahwa pemahaman tentang puasa tidak bisa kita pahami dalam konteks Perjanjian Lama, di mana puasa itu hanya sebatas aturan, ritus, tetapi tidak menyangkut esensi atau alasan mendasar mengapa orang berpuasa. Menurut Yesus, puasa itu terjadi untuk sebuah perubahan hidup. Puasa itu terjadi ketika manusia itu ketiadaan Tuhan atau manusia itu kehilangan pandangan terhadap kehendak Allah yang harus dilaksanakan di dalam hidup. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita supaya tidak menciptakan kejanggalan dalam praktek beriman kita, bertuhan atau berpuasa, tetapi tindakan kita di luar batas kehendak Allah. Kita bertindak jahat terhadap sesama. Kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi kita juga membusungkan dada sebagai orang beriman. Hal ini menurut Yesus tidak patutlah kita hidup dengan
citra beriman, tetapi praktek hidup kita tidak sesuai dengan iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.